Hai semuanya, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan salam bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mendemonstrasikan kembali kepada kita para fasilitator PKG PJOK tahun 2024. Pada video ini akan ada dua yang akan saya demonstrasikan. Yang pertama adalah bagaimana membuat tautan atau link untuk pertemuan virtual kita dengan peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengelola Jamboard yang ada pada presentasi, karena Jamboard yang baru ini agak sedikit berbeda dengan Jamboard yang biasa kita gunakan. Jadi akan ada sedikit perubahan yang mungkin membutuhkan adaptasi kita sebagai seorang fasilitator untuk kelancaran saat kita menyampaikan materi nanti. Baik, yang pertama kita akan belajar atau saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat tautan untuk pertemuan virtual kita. Jadi ini tampilan awal LMS PKG PJOK untuk fasilitator. Jadi ini kita bisa pilih dulu yang semua modul. Kemudian sesuai dengan tujuan kita tadi, kita akan membuat link dari Google Meet. Maka ini kita bisa rapikan dulu tampilannya. Ini bisa kita tutup semua seperti ini sehingga tampilannya akan bagus ya, akan menjadi sedikit. Kalau kita pilih lihat semua maka tampilannya akan banyak ya, seperti ini. Jadi kita pilih saja karena kita ingin butuhkan bab yang khusus saja ya untuk kita mendemonstrasikannya. Dan pada modul 1 ini ada di sini yang bertanda hijau, ini adalah pertemuan tatap maya. Jadi ini yang akan kita edit nantinya isinya untuk memasukkan link virtual atau tautan virtual pertemuan kita. Langsung saja kita praktekkan, kita pilih pertemuan materi orientasi program. Kemudian ini dia halaman dari pertemuan virtual kita. Di sini ada penjelasan judul, jamnya, kemudian ada isinya, dan kemudian ini ada linknya. Di sini masuk ruang virtual. Biasanya ini sudah dimasukkan oleh pembuat LMS ini alamat virtual ya yang ada, tapi sebaiknya kita menggantinya karena kita tidak tahu di mana nanti akan disimpan ketika selesai ruang virtual itu hasil rekamannya, karena kita sangat membutuhkan hasil rekaman itu untuk pemenuhan tugas kita sebagai fasilitator atau bukti dukung kita. Baik, untuk melakukan hal tersebut, merubah ini, kita dapat mengklik tombol edit di sebelah kanan atas, kemudian ada yang ada logonya pensil ini. Tombol edit, kemudian ada logo pensil. Kita pilih, klik edit. Nah, kita kemudian langsung saja kita scroll ke bawah di masuk ruang virtual, kita klik ya, ini berupa link karena dia akan berubah ya bentuknya. Tapi jika ini tidak berubah, misalnya seperti ini tidak berubah kan, kalau kita arahkan kursor ke ini dia tidak berubah, ini bukan link ya. Tapi kita akan bisa juga membuat link ini nanti. Nah, misalnya kita akan buat link sini bisa juga. Tapi itu nanti kita pelajari ya. Kemudian kita langsung saja ke yang link ini, kita akan buat link yang baru. Kita klik di sini, nanti akan muncul seperti ini. Ada yang remove link dan link option. Yang kita pilih adalah link option seperti ini. Kita klik, maka menu di sebelah kanan akan terbuka. Nah, teks ini bisa kita isi untuk mengisi tampilan di sini. Apa yang mau kita tampilkan itu akan tampil sini. Contoh kita hapus, dia akan terhapus juga nanti. Kita down, nah ini kan akan jadi terhapus. Oke, kita kembalikan lagi.
kita down lagi, nah tulisannya akan terhapus. Oke. Sekarang yang paling penting itu adalah linknya ini atau tautannya ini, karena ini yang akan mengarahkan peserta ke mana mereka akan masuk pertemuan virtualnya nanti. Baik, yang pertama kita buka dulu tab baru di sini. Kita akan membuat virtual meeting kita ya menggunakan Google Meet. Caranya ada dua, bisa kita pilih Google Meet di sini. Ini ada Google Meet, kita enter saja dengan mengklik di sini Google Meet. Nanti jika kita belum login, dia akan minta login dulu. Silahkan login dengan akun Google masing-masing. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita akan membuat atau membukanya dari aplikasi Google Apps yang di sebelah kanan atas ini. Kita klik. Di sini ada tulisan Meet. Kita klik, sama akan terbuka seperti ini. Kemudian untuk membuat meeting atau pertemuan itu ada 3 cara ya. Yang pertama bisa membuat dengan create meeting for later, kemudian yang kedua start instant meeting, dan schedule in Google Calendar ya, kalender. Ini bisa tiga-tiganya sama saja, tetapi punya kelebihan masing-masing. Contoh kalau kita membuat create meeting for later, dia langsung membuat linknya untuk kita. Ini kita bisa copy sebelah sini. Kemudian kita bisa masukkan di link ini ya. Di link yang kita akan rubah tadi. Kita tempelkan di sini, kita pastikan sini pas ya. HTTPS kita pastikan pas sesuai dengan yang ada sini tadi. Kemudian ketika sudah ini dimasukkan ya, kita copy ulang. Kita bisa tekan tombol down ya, dan kita tekan tombol save di sini. Baik. Nah, ketika ini sudah dibuatkan ruang virtual baru, maka begitu kita klik di sini, dia akan langsung mengarah pada ruang virtual yang baru kita buat. Oke, kita pilih join now. Kemudian ketika kita sudah testing ini berhasil masuk ke dalam ruang meeting seperti ini, maka yang harus kita rubah berikutnya adalah di pojok kanan bawah atau host controlnya. Kita rubah, kita klik menjadi di host must join before anyone else. Ini biar nonaktifkan saja. Kemudian meeting access type pastikan di open. Sini, di open ya. Kemudian kita pilih tutup. Baik, kita keluar kembali. Itu cara yang pertama untuk membuat Google Meet-nya. Cara yang kedua, kita bisa juga membuat start and instant meeting. Ini kita pilih klik di sini. Kemudian sama juga, dia langsung akan membuka. Bedanya tadi kita mendapatkan link, yang kedua ini dia akan langsung membuka. Kemudian linknya ini bisa kita ambil di sini ya. Nah, ini kita copy yang di sini, kita bisa masukkan ke sini tadi dengan cara yang sama. Pilih edit, kemudian kita pilih di masuk ruang virtual, link option, kemudian ini kita ini kita ganti dengan yang terbaru. Kita pilih down dan kita pilih save. Baik, cara yang ketiga berikutnya, ini saya tutup, adalah dengan membuat jadwal atau schedule pada Google Calendar ya. Kita coba pilih klik schedule, kemudian kita bikin jadwalnya seperti ini. Misalnya kita bikin di jam 20 saja sampai jam 21. Kemudian kita ini uji coba, kita tulis saja uji coba.
judulnya, judul pertemuannya. Kemudian kita bisa pilih yang option di sini. Kemudian pastikan lagi yang di sini open, ya. Pastikan di meeting access type-nya itu open, kita pilih simpan. Kemudian kita pilih simpan lagi, save. Maka dia akan muncul di sini. Salah satu contohnya adalah di sini. Di jadwal jam 20 sampai 21. Nah, ini bisa kita klik sini. Kemudian kita pilih yang copy di sini, copy reference info. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam ruang virtual ini. Ya, kita pilih edit lagi di atas. Kemudian kita pilih pada bagian masuk ruang virtual, kita pilih link option. Kemudian kita ganti linknya. Kita ganti namun pada kita menempelkan ini, kita perhatikan lagi ya, apakah sudah sesuai atau belum. Oke, ternyata ada tulisan di belakangnya. Kalau ada tulisan seperti ini, maka tautan ini tidak akan bisa valid ya. Contoh, kita down kan seperti ini, kita save, maka virtual ini tidak akan bisa aktif dia. Kita coba. Nah, ya kan, tidak aktif karena itu masih ada tulisan di belakang alamatnya tadi. Sekarang kita perbaiki dulu. Kita pilih edit, kita perbaiki. Kita lihat. Nah, ini kan ada HTTPS uji coba. Ini tidak perlu kita masukkan, kita hapus ya. Sampai yang di HTTPS di sini saja. Nah, sampai di sini. HTTPS meet.google.com KSG IYFR BVK ini. Sampai situ baru kita simpan, save, down, dan save. Oke, kita akan lihat. Pasti dia sudah bisa. Oke, sudah bisa ya. Oke, sudah terbuka. Selanjutnya, bagaimana kita membuat jika ini tampilannya seperti di atas ini ya, tidak ada tombol linknya. Nah, untuk seperti ini kita bisa membuat sendiri dengan cara klik edit. Kemudian yang ini tadi, tulisan masuk ruang virtualnya ini kita blok. Kemudian kita pilih yang bagian link ini. Kemudian kita pilih yang external link. Kemudian kita masukkan link yang ada ini tadi. Copy. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kan sudah panjang ya. Jadi kita hapus yang dari sini, dari HTTPS-nya ini kita hapus ke belakang supaya dia berfungsi. Oke. Kita ulang. External link. Kemudian yang dari sini ini kita hapus. Menyisakan hanya https://meet.google.com/ksg IYFR dan BVK ini saja. Down dan kita simpan. Save. Sekarang dua tempat nih bisa masuk ya, sebelah sini dan sebelah sini. Dia akan berganti menjadi tangan ya. Gambar tangan kalau itu bentuk link. Kita coba yang baru kita buat tadi. Ya, dia mengarahkan juga ke Google Meet. Oke, sudah bisa masuk. Kita pastikan juga di bawah sini open, statusnya open. Oke, kita tutup. Baik, untuk yang kedua yang harus kita perhatikan juga sebagai fasilitator adalah bagaimana kita latihan membuat Figma Jamboard ya. Sekarang namanya Figma Jamboard. Kalau dulu hanya Jamboard, tapi sekarang sudah ada pembaruan dengan nama Figma Jamboard. Langsung saja kita melihat bagaimana itu Figma Jamboard. Jadi kita pilih yang materi pendahuluan, kemudian kita buka bahan pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Kemudian kita pilih open bahan pendukung bagi fasilitator in a new Windows.
Nah, di sini semua bahan-bahan itu disimpan. Bahan untuk moderasi kita pilih yang rencana moderasi fasilitator pendidikan PPT, yang PPT-nya ya. Kita klik. Kemudian kita pilih yang pertama, modul pertama yaitu materi orientasi. Setelah itu, ini dia isinya, materi orientasi itu kita akan cari link Jamboardnya. Ini masih belum. Kita akan cari yang link Jamboardnya. Nah, ini dia. Di sini kita akan membuat Jamboard dari memetakan harapan dan kekhawatiran. Bagaimana cara kita melakukan link Jamboard ini? Ini kita bisa klik di sini. Kemudian kita pilih Figma Jamboard ini bisa kita klik langsung atau kita pilih copy link ini. Kemudian kita masukkan di halaman ini. Ya. Jadi ada dua cara. Nah, ini nanti akan terbuka Figma Jamboard-nya. Nah, ini kan akan terbuka Figma Jamboard-nya. Dan kalau kita lihat tampilannya masih berantakan ya. Oke. Ini bagaimana supaya peserta kita bisa mengakses nanti. Ini yang akan kita pelajari. Oke, itu cara yang pertama dengan mengcopy ini ya. Dengan menombol copy link. Cara yang kedua yang lebih mudah adalah tinggal kita klik saja pada tautannya ini. Baik, namun sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Figma Jamboard ini atau Jamboard yang kita buat ini adalah untuk peserta diseminasi bisa menjawab ketiga pertanyaan itu dalam satu papan kerja ya, menggunakan sticky note ya atau komen. Nanti bisa kita variasikan ya. Jadi kalau kita sebarkan, kita share komennya, nanti mereka tinggal menulis di sticky note atau komen. Baik, kita akan membuka Jamboardnya. Kita pilih linknya, kemudian Figma Jamboardnya akan terbuka. Baik, seperti ini. Tentu ini akan susah ya kalau kita sebagai fasilitator dalam bentuk seperti ini, kita susah untuk melihatnya karena ini adalah menu utamanya ya. Jadi ini adalah menu utama, ini jangan sampai terotak-atik oleh kita sebagai fasilitator. Jadi biarkan saja seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mengklik bagian di tengah ini, program diseminasi PKG PJOK ini, kita klik di sini, kemudian kita pilih duplicate to your draft ya, kita pilih duplicate to your draft. Sekali lagi kita pilih di tengah ini, kemudian kita pilih duplicate to your draft. Nah, dia akan membuat draft ya baru, sehingga dia tidak akan merusak daripada yang utama ini. Ya, sekali lagi dia tidak akan merusak yang utama ini karena kita akan membuat draft baru dari yang utama tadi. Ketika sudah tampilannya seperti ini kan masih bingung ini kita. Mau kita apakan ini? Nah, ini sebenarnya ada tombol share, ini yang akan kita share nanti, tapi kita akan coba klik view ini untuk aksesnya. Ini hanya bisa view, hanya bisa melihat seperti ini saja, tapi tidak bisa mengedit nanti mereka. Bagaimana caranya mereka bisa mengirim sticky note ini kepada untuk jawabannya dan mana yang harus mereka lakukan. Nah, itu ada caranya. Jadi ketika ini sudah di sini judulnya adalah program diseminasi PKG PJOK Kopi, berarti ini sudah dibuat ya draftnya, tidak akan mengganggu yang ada. Maka kita pilih yang sesuai dengan materi yang ingin kita tanyakan tadi. Ini kan materi orientasi, berarti di sini materi orientasi sudah ada di sini. Oke, kita klik materi orientasinya, kemudian kita terlebih dahulu, maaf, ini akan kita move dulu ya, kita klik lagi di sini, kemudian kita pilih yang tulisan move di sini ya, kita pilih tulisan yang move ya. Ini harus dilakukan supaya ini nanti bisa tampil dalam bentuk yang bisa diisi oleh peserta diseminasinya. Kita akan coba.
Yang sini kita pilih yang move ya. Nah, kita pilih yang tim project di sini. Baik, sekarang ada pertanyaan. Kenapa tiba-tiba tampilan saya seperti ini ya katanya? Ini sering terjadi ya. Nah, ketika tampilan 100% di tempat kita, mobnya ini tidak muncul ya. Jadi nah seperti ini. Jadi waktu kita klik di sini, klik sini kok nggak bisa seperti itu. Nah, ini karena kita belum mengecilkan tampilannya. Jadi kita harus mengecilkan tampilannya dulu dengan klik di titik 3 sebelah sini, yang di zoomnya ini kita perkecil. Nah, seperti ini. Baru kita pilih tim project di sini, kemudian kita pilih move. Oke, sekarang sudah dipindahkan ke folder move tadi ya, folder ini tadi. Kita pindahkan di dalam folder diseminasinya. Sekarang kita bisa lihat apakah dia ada sudah di foldernya atau belum. Sekarang kita pilih yang di sini, back to files, kemudian kita lihat di tim projectnya. Nah, ini kan sudah ada tim copy dan copy ya. Oke, sekarang kita akan hapus ini dulu supaya kakak-kakak bisa melihat. Ini akan saya hapus. Oke, kemudian kita ulang lagi, kita masuk ke sini, kita ulang, kita membuka Jamboardnya lagi, kita pilih Figma, kemudian kita pilih diseminasi di ini, di tengah ini. Dari masternya ini kita buat draftnya dulu, duplicate to your draft, kemudian draftnya terbuka, yang utamanya kita bisa tutup, kemudian kita pilih move, kita pilih di tim project, kita pilih move lagi. Oke, sekarang kita lihat di sini di back to files, kita lihat. Nah, ini yang baru kita buat tadi di tim project, kita pindahkan, ini muncul, kita klik seperti ini 2 kali, maka akan terbuka halaman Jamboardnya. Dan untuk men-share-nya kita pilih yang ini, karena ini materinya adalah materi orientasi. Kita lihat, maka kita pilih yang di Jamboardnya materi orientasi yang sudah dibikin, kemudian kita pilih share di sini, kemudian ini kita rubah. Sebelum kita copy link ke orang lain, kita pilih di sini anyone, ini bisa edit ya. Kalau pertama tadi, kalau kita salah langkahnya, maka ini tidak akan bisa kita bikin jadi edit ya. Kemudian kita pilih save, kemudian baru kita copy link, dan link inilah yang akan kita bagikan ke peserta diseminasi untuk mereka isi. Kita coba linknya. Oke, terlihat jelas perbedaannya antara yang masternya ini dan yang sudah kita share. Oke, ini bisa diperbesar. Caranya ini diperbesar di sebelah sini, tombol perbesar boleh. Kemudian ini bisa kita geser ke kiri dan ke kanan. Oke. Kemudian bagi peserta itu bisa mengisi dengan sticky note ini seperti ini. Kita pilih sticky note-nya, kita bisa pilih warnanya. Kemudian kita tinggal tarik sticky note-nya dan tempel di sini. Kemudian bisa kita ketik ya, apapun sesuai dengan pertanyaan di atasnya. Atau yang kedua dengan mode comment ya, ini mode comment seperti ini. Bisa kita masuk klik comment di sini. Misalnya kita ingin mengomentari yang ini, kita klik sini komennya misalnya, nah seperti itu. Oke, sudah selesai. Baik kakak-kakak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu berkaitan dengan 2 hal tadi. Yang pertama, membuat link
dari Google Meet, dan yang kedua bagaimana kita menggunakan program Pigma Jamboard di dalam nanti kita menyampaikan materi kita untuk peserta diseminasi. Terima kasih semuanya kakak-kakak, fasilitator PKG Pejoka. Salam sehat untuk kita semua dan salam olahraga. Jaya!